Ya, pendapat yang kelima baru pendapat kelima menyatakan bahwa ijtihad itu tidak diakui apabila apabila tidak disepakati oleh orang yang berwenang ijtihad di mazhabnya. Ya, tentu kalau seperti di kita Imam Al-Ghazali atau Imam Asy-Syafi'i atau Imam Rafi'i atau Imam Nawawi berpendapat, maka berarti kita boleh mengikuti mazhab mengikuti Rafi'i atau Nawawi, meninggalkan ijma' yang berada di luar mazhab. Atau katakan di kalangan mazhab Syafi'i hanya sejumlah orang sepakat, jumlah orang tidak. Wasadisuha tadur mukhalafatu man khalafa walau kana wahidan fi usuluddin. Kalau temanya di usuluddin. Ini kalau tidak sepakat maka mengganggu. Wasabiha la yakunu ijma'an. La yakunul ittifaqu ma'a mukhalafatil ba'di ijma'an. La yakunu ijma'an. Bal yakunu hujjatan i'tibarul aksal. Jadi kalau sebagian itu tidak ijma, ya maka tidak akan menjadi ijma. Wa ulima annahu la yukhtassu bis sahabah. Ini mazhab Syafi'i menyatakan tidak cukup, tidak hanya sahabat. Sebab kalau nggak salah di kalangan mazhab Hanafi itu harus sahabat. Kalau tabi'in, karena Abu Hanifah itu termasuk tabi'in, maka beliau termasuk tidak mengakui itu. Ya. Wa khalafa Zuhiriyah wa adamun iqadihi fi hayatin nabi. Udah tadi ini kan penjelasan dari definisi. Wa inna tabi'il mujtahida mu'tabarun ma'ahum. Ya, kalau ada seorang tabi'i yang mujtahid, itu bisa dipertimbangkan atau bisa dianggap bisa diterima. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kan ya tadi itu la yuhtasu bis sahabah. Maka fi asrin minal usur fa inna sya'badu fa alal khilaf fi inqiradil asri itu kalau apa namanya masanya surut atau masa berlalu kemudian para mujtahidnya surut. Wa ana ijma'al kulli min ahlil Madinah wa ahlil bait wal khulafa'il arba'ah wa syaikhaini. Asy-syaikhaini di sini Abu Bakar dan Umar. Wa ahlil haramaini wa ahlil misraini al-Kufah wal Basra ghairu hujjatin. Ya, kalau hanya sekelompok Madinah unggul atau ahli bait unggul, Khulafaur Rasyidin unggul atau Abu Bakar Umar unggul, Alul Haramain maka Madinah unggul atau Kufah Basrah unggul, itu belum menjadi ijma. Ini belum dibahas kalau para ulama bertemu kemudian musyawarah atau diskusi atau seminar, itu belum dibahas masuk kategori ijma atau bukan. Wa anal mangqula bil ahad hujjatun.
wa huwa sahihu fil kull. Wa anal ijma' al mangkula bil ahad, ijma' yang mangkul. Ya karena memang sampainya hujjah itu, sampainya ijma' itu ya diakui, kan diakui seluruhnya, tapi yang menyampaikan ke ke kelompok berikutnya atau generasi berikutnya boleh jadi adalah ahad. Wa anahu la yustaratu adadut tawatur. Jadi tidak disyaratkan yang meriwayatkan itu tawatur, bukan yang ijma. Kalau yang ijma kan harus tawatur, bahkan harus kul. Ya, harus kul. Lisidqi ta'rifi bihi wa huwa as-sahih fil kul wa qila al-ijma' fil akhir. Wa khalafa Ahmad. Wa ulima annahu la yustaratu adadut tawatur. Ya, tapi wa ulima kan di awal itu. Wa ulima ikhtisasu bil mujtahidin. Ini kalau di syarah Mahali wa ulima annahu la yustaratu tawatur. Tapi tentunya apabila jumlah mujtahidnya tidak sampai mutawatir, jumlahnya yang tidak memenuhi jumlah tawatur. Artinya di dunia ini mujtahid tinggal 10 orang. Kan jumlah segitu itu berarti belum sampai mutawatir. Wa khalafal Imamul Haramain wa annahu law lam yakun illa wahidun, berbeda dengan Imam Haramain. Kalau Imam Haramain harus sampai mutawatir. Wa ulima annahu law lam yakun illa wahidun lam yuhtaj. Kalau tinggal satu orang yang enggak ada ijma' namanya. Wa nang kiradul asid la yustaratu inkiradzul asri la yustaratu. Inkirad itu surut atau berkurang. Bi mauti ahlihi la yustaratu fittifakin fin iqadil ijma' li sidqi ta'rifihi maka baqail mujmi'i. Tidak disyaratkan, kok agak membingungkan kalimat ini. Di sini la yustaratu wa ulima annang kiradul asri, berkurangnya atau surutnya masa bimauti ahlihi la yustaratu fin iqadil ijma' lisidqi ta'rifihi ma'a baqail mujtahidin. Jadi yang penting para mujtahidnya masih ada. Para mujtahidnya masih ada. Pada saat hidup, pada saat ijma' itu diberikan, kemudian beberapa saat kemudian ya satu demi satu berkurang atau meninggal, ya tetap itu harus diakui karena sudah menjadi. Jadi pada saat ijma' mereka ada, meskipun mereka setelah itu kemudian wafat, tetap ijma'-nya sudah jadi. Tadi
Wa khalafa imal harman wa annahu la lam yakun illa wahid wa huwa al-mukhtar wa in la yustaratu wa khalafa Ahmad wa ibnu Fawraq. Ahmad bin Hambal wa ibnu Fawraq wa Sulaim wa ibnu Fawraq enggak dijelaskan lagi. Kalau Sulaim Az-Zuhri. Fasyaratun qirada kullihim au ghalihim au ulamaihim. Apa ingkirat itu maksudnya apa? Barangkali ada yang memberi paham lain. Ingkirat bimautin kan berarti surut. Punah, Pak. Punah. Iya. Punahnya zaman ataupun apa surutnya zaman berkurang orang pada mati. Wakila yustaratu fi sukuti. Ada yang menyatakan kalau dalam ijma' sukuti itu disyaratkan inqirat. Tapi ijma' sukuti itu sendiri kan diperselisihkan. Kedudukan ijma' sukuti itu diperselisihkan. Wakila yustaratu inqirat fil ijma'i sukuti. Liduk fihi bihilafil qawli wa sayati. Wakila yushtaratul inqiradu inkana fihi al-mujma' alaih mahlatun. Mahlah itu apa? Mahlah? Apa mahlah? Enggak dijelaskan. Mahlah fi khilafi ma la mahlata fihi kaqatlin nafsi wastibahatil farji id la yasduru illa ba'da im'anin nadhri fi khilafi ma la mahlata fihi kaqatlin nafsi. Artinya kalau pembunuhan itu persoalan yang apa? Kalau mahlah amhilhum ruwaida, mahlah apa perkara yang ditunda-tunda atau apa ya? Kalau qatlin nafsi itu artinya memang kalaupun kisos itu kisos harus menunggu ya, seperti Rasul ketika Humidiyah minta dihukumi, itu kan Rasul enggak sekaligus, enggak saat itu. Orang laki-laki yang berzina juga oleh Rasul begini dibiarkan, ternyata datang lagi. Akhirnya oleh Rasul mahlata fi, artinya meskipun ditunda itu hukumnya masih tetap berlaku. Ini mungkin mahlata di sini penundaan. Maka nafi al-mujma' al-mahlah, artinya apabila tidak boleh ditunda, apabila soalnya nggak boleh ditunda, itu maka ijma' sukuti itu wakila yushtaratul inqiradu in kana fihi mahlah bi fathil mim ta'annin, benar, ta'annin wa ta'uddatin. Ta'annin itu yang menunda-nunda, wa ta'uddatin, dan apa nih ya, barangkali menunda juga. Fi khilafi ma la tafihi wa huwa ma la yakunu tadarukuhu la waqa'a ka qatlin nafsi.
oh kalau orangnya lari baru ketemu beberapa tahun, itu tetap hukumnya masih bisa diberlakukan. Jadi kalau persoalan yang kalau persoalannya itu persoalan yang bisa ditunda, atau mungkin prosesnya lama, itu disyaratkan inqiradul. Agak susah ini memahami inqirad ini. Salah, nanti kita pasukan bisa memahami lebih lanjut. Inqirad ini agak susah. Apa maksud inqirad? Ya, punah surut berkurang ulama yang ijma'nya. Apakah harus meninggalkan? Enggak, tentunya enggak. Kalau ulamanya masih hidup, apakah nanti bisa berubah? Ya, ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Itu dalam kaidah. Maka kaul qadim dan kaul jadidnya Asy-Syafi'i itu dua-duanya bisa digunakan. Maka ada kalanya yang masih menggunakan kaul qadim, seperti masalah waktu sholat, terutama maghrib, itu umumnya masih menggunakan kaul qadim. Atau kaul jadid Asy-Syafi'i, waktu maghrib itu kan waktu yang hanya cukup untuk sholat 5 rakaat. Nah, tapi kalau kaul qadimnya itu kan sampai ghibus syafaqil ahmar. Wakila in kana fihi muhlah. Wakila kasirun. Wa annahu la yustaratu tamadiz zaman. Jadi kalau para imam itu ijtihad tahun ini, 2-3 tahun berikutnya sudah habis para mujtahid yang ijma' itu, maka tetap masih berlaku. Zaman artinya kehidupan para mujtahid tadi tidak disyaratkan harus panjang. Ini menjadi agak susah dipahami ketika inqirat disyaratkan atau inqirat dibahas, kemudian tamadi zaman juga dibahas. Ini agak susah dipahami. Wa ana ijma' as-sabiqin ghairu hujjatin wa huwal asah. Kalau sepakatnya tidak dalam satu zaman itu nggak boleh, artinya hari ini umpama di masa lalu ada ulama berpendapat A, saat itu belum ijma'. Kemudian ulama berikutnya nyusul di generasi yang berbeda. Wa ulima anna ijma'al umam as-sabiqin. Oh maaf, sabiqin itu bukan umat Muhammad. Ya, sabiqin itu maksudnya bukan umat Muhammad. Nah, wa anna ijma' as-sabiqin, ya, ulama mujtahid di luar umat Muhammad, ghairu hujjatin wawal asl. Wa nahu qad yakunu an qiyasin khilafan liman ijawazi dzalik. Ada kalanya ijma' itu hasil dari qiyas.
Itu sebagian membolehkan khilafan limani ijawaz. Sebagian tidak membolehkan itu. Awuku'ihi mutlaqan awil khafi. Bahkan ada yang menyatakan tidak memungkinkan apa mani wuqu'i mutlaqan, atau ada orang yang menyatakan bahwa ijma itu tidak mungkin terjadi. Au fil qiyasil khafi, atau kiasnya kias khafi. Ya, bagi artinya di kalangan mazhab Syafi'i itu memungkinkan proses qiyas kemudian disepakati di semua oleh semua ulama. Wa ulima anna tifaqahum ala ahadin minal qabla istiqraq wa ulima wa anna tifaqahum al mujtahidin fi asrin ala ahadil qaulaini lahum qabla istiqraril khilaf bainahum yang kasur zamanu bainal ikhtilafi wal ittifaq jaizun. Apabila dalam satu mazhab ada dua pendapat, maka kemudian para ulama sepakat terhadap salah satu dari dua pendapat itu, maka tapi sebelum perbedaan itu muncul, kemana ini? Hilang. Hilang ini. Bapaknya hilang, tiba-tiba langsung hilang. Bisa, kaget saya. Khawatirnya beliau ngebahas sendiri. Kasih tahu di grup tuh. Hah? Duh, HP saya lagi dipegang anak. Coba di ini. Khawatirnya beliau malah ngobrol terus. Padahal nggak online. Gimana Kang Ilan? Kenapa keluar dulu? Bapaknya terlempar. Oh. Ngambek, tes kopinya nggak muncul katanya. Ini dengerin dari tadi beneran. Dengerin. Oh iya. Cuma ini kan sambil ngasuh, biasalah. Ada yang ngasih tahu bapaknya di WA dong. Sorry. Sudah itu. Oh, udah. Zubair. Berat ini. Pakai tanda tanya harusnya. Itu mah kesannya kayak nyuruh gitu. Apa? Pak keluar ya gitu. Pak keluar ya. Kita ada seru atau coba titik. Ngeri juga ya. Aduh. Itu. Lama loh bapaknya nggak masuk ini. Di telepon. Saya. Khawatirnya beliau nggak ngeh gitu, nggak. Oh, ramai sekali Kang Said. Banyak siapa itu di belakangnya? Santriwati itu. Alhamdulillah. Coba. Lalu tikene Kang, lalu tikene kalau lalu tikene kayak atulah tas punglak gitu. Tas punglak itulah. Memang nambe tas punglak.
Belum masuk guys. Harus ditelepon kayaknya ini mah. Iya telepon monggo, HP saya dipegang anak saya itu. Oh, siapa? Kang Salman aja Kang Salman. Pak gitu kok nggak ada gitu. Mohon maaf gitu. Telepon WA aja. Coba Kang Angger sama Kang Udah Angger. di-chat sama si Nasir tuh di grup Ngejawab nggak beliau? Baca nggak? di Japri. Nggak tahu tuh. Telepon langsung aja. Khawatirnya nggak ngeh beliau. Enggak ngangkat berdering panggilan. Berdering. Berdering. Coba nasihatin lagi. Coba. Ah ini beliau respon di itu. Apa katanya? Tunggu aja nih lagi mengetik. Lagi mengetik. Waktunya Waktunya habis. habis. Enggak, belum Pak gitu. Masih panjang. Nggak dikasih tahu kalau bapaknya tadi tiba-tiba keluar gitu. Jadi nggak enak ini. Kok nggak enak gimana? Gimana? Nggak, soalnya nggak ada yang ngerjain kan. Oh, Kasihan bapaknya gitu. lo emang kan nggak udah selesai. Oh, Nggak ada lagi. Gimana nggak ada Ada yang respon itu? ditunjuk nggak ada kan? Hah? Nggak ada yang ditunjuk. Nggak ada yang ditunjuk, nggak ada perintah apa-apa. Ya udah Kang Said lah besok lah. Boleh. gitu. Boleh, sepakat. Oke, boleh ya. Saya sih sepakat. Oh, itu tuhmah, ini mah tuhmah namanya. Itu bapaknya gimana itu, nggak balas lagi apa nggak, Kang Salman? Ya, punya HP-nya ya. Kang Afrizal, Damang Kang Afrizal. Mas tiris Kang Said dulu. Duh, katinggal dah. Syafaqallah, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Sing enggal Damang. Amin. Dalam mencatat, kopi dipencetan. Dia Udah masuk bapaknya.
Belum masuk Pak suaranya Pak. Masih connecting audio. Ya Pak, udah kayaknya Pak. Tadi tiba-tiba keluar Pak. Nggak ada Pak suaranya Pak. Kayaknya suaranya pindah ke telepon itu biasa yang Halo? dial itu. Oh iya Pak, udah masuk Pak. Kenapa tiba-tiba keluar? Jaringannya Pak. Apa tadi? Udah jadi sudah sampai di mana tadi sih? Ibnu Faraq fasyaratun kiradul kudakulihim au ghalibihim au Istiqrar ulama'ihim. khilaf Pak. Wa natifaku malah dilqalin qabla istiqrar khilaf. Istiqrarul hilaf. Yang mana coba ditunjuk? Ini Pak. Wa anna ittifaqahum ala ahadi qaulaini qabla istiqraril Oh khilaf. iya itu tadi. Kemudian wa ba'dahu wa amma ba'dahu minhum wa amma ba'dahu adapun setelah khilaf itu diakui, setelah khilaf itu mengemuka, maka Imam Ar-Razi menyatakan nggak boleh. Al-Amidi membolehkan. Sementara yang lain membolehkan apabila mustanaduhum qati'an. Apabila sandaran mereka itu pasti. Ya juzu. Jadi kedua pendapat itu dua-duanya punya sandaran yang pasti. Wa amal ittifaqu min khairihim fa'la sahu mumtani'un intolaz zaman. Apabila ada kesepakatan yang terjadi di zaman tertentu, kemudian muncul belakangan ada ulama yang juga sepakat, maka kesepakatan yang terakhir itu ya kesepakatan yang berikutnya itu tidak masuk kategori ijma. Wa ulima anna tamassuka bi aqalla makila hakun. Bergantung atau berpegang kepada aqallu makila hakun li'annahu tamassuku bima ujmi'a alaihi. Jadi pendapat yang paling ringan, pendapat yang paling mudah itu pasti pendapat yang disepakati. Umpama masalah ya wakila kadiatil muslim wakila kamu kanis fiha wakila kasulusiha. Jadi kalau ada pendapat mengenai jumlah diat, kemudian ada lagi hal-hal lain, pendapat yang paling ringan itu adalah benar. Karena hakikatnya kan al aslu bara'atu dhimmah ya.
al-aslu bara'atul zimmah. Pada dasarnya orang itu enggak kena taklif. Maka ketika taklifnya berat, ada hadis lain yang menggunakan atau menunjukkan taklif yang ringan. Itu ketika ikhtilaf, maka nanti yang dimenangkan adalah yang ringan. Amal ijma'u as-sukuti bi ayakula ba'dul mujtahidin hukman wa yaskuta al-baqun anhu ba'dal ilmi bihi la akhiri ma sayati fi surati fasalisuha al-aqwal fihi hujjatun la ijma'un. Hujjah tapi bukan ijma'. Tiba-tiba fasalisuha artinya pendapat yang pertama menyatakan ijma', pendapat yang kedua menyatakan tidak, pendapat ketiga ambil jalan tengah, hujjah tapi bukan ijma'. Hujjah tapi bukan ijma'. Itu jadi tinggal mengatakan fasalisuha wungkul. Yang pertamanya berarti menyatakan ijma'. Yang kedua menyatakan tidak ijma'. Yang ketiga ambil jalan tengah. Hujjah tapi bukan ijma'. Warabi'uha bisyartil inqirat. Li'amni dhuhuril mukhalafah bainahum ba'dahu. Jadi kalau sudah tidak ada ijma' sukuti disyaratkan bisa dijadikan hujah apabila ulama yang berijma' itu sudah enggak ada. Maka pendapat keempat ini menyatakan bisyartil inqirat li'amni dhuhuril mukhalafati, karena tidak mungkin ada muncul pendapat yang berbeda lagi setelah itu. Wa qala Ibnu Abi Hurairah in kana futyan la hukman. Ini fatwa itu dianggap bukan hukum. Ini bahkan sampai sekarang di Mesir juga itu darul ifta. Mereka tidak menyebut sebagai darul ijtihad, tapi mereka menyebut sebagai darul ifta. Ya, padahal dalam ifta itu juga langkah-langkah ijtihad dilakukan. Artinya menggunakan dalil-dalil, termasuk juga menggunakan metode kias dan sebagainya. Tapi ya, maka termasuk di Indonesia MUI juga menyebutnya komisi fatwa, meskipun yaitu di ormas nanti kita akan bahas bagaimana ijtihad di kalangan NU, Muhammadiyah, Persis. Ijtihad kerennya, tapi tetap hasilnya mereka sebut sebagai hasil fatwa, bukan sebagai hasil ijtihad. Nanti apa bedanya ijtihad dengan fatwa? La hukman li'annal futya yabhasu fiha adatan fasukutu anha ridon biha. Kalau fatwa li'annal futya itu yubhasu fiha. Artinya kalau fatwa itu melalui proses pembahasan. Kalau ijtihad itu tidak melalui proses pembahasan. Artinya mungkin kalau futya itu, nah ini li'annal futya yubhasu fiha. Diadakan penelitian atau diadakan pembahasan. Apakah kalau ijma atau ijtihad itu tidak?
Ingkana futyan la hukman ay ingkanal hukmul ladzi qalahul ba'du wa sakatal bakun anhu futyan ay muftanbih. Muftan atau maftiyun fatwa afta yufti muftan bih ingkana qailuhu qalahu ala sabilil ifta la ala sabilil hukmi wal qada sin mim ini simbol dari nama ulama yang berpendapat. Ini ada kaulan sin mim. Tahu, kalau nggak salah Asibro Malisi itu biasanya begitu. Tapi udah lupa lagi kitabnya apa, di kitab apa. Nah, kalau niatnya fatwa kalau ya apa bedanya hukman dengan futyan, itu yang nanti coba kita cari ya, la ala sabilil hukmi ya, padahal kan pertanyaan yang masuk bagaimana hukumnya ini ya, bagaimana hukumnya ini biasanya begitu. Fasal hujatun warabiha wa qamun in waqa'a fi ma yafutu. Wa Abu Ishaq Al-Marwazi aksahu. Abu Ishaq berpendapat berbeda. Qala Ibnu Abi Hurairah in kana futyan wa Abu Ishaq apabila sebalik dari Ibnu Abi Hurairah. Wa qala qaumun fi asri sahabah. Masya Allah. Wa qala Abu Ishaq Al-Marwazi aksahu. Ai ana hujjah in kana hukman. Ya, kalau Abu Ishaq. Wa qala qaumun ana hujjatun in waqa'a fi ma yafutus tidrakuhu. Kalau sudah nggak bisa diralat lagi, wa qala qaumun fi asri sahabah. Wa qala qaumun anna hujjatun in waqa fi asri sahabah. Wa qala qaumun anna hujjatun in kana sakituna aqal. Apabila yang tidak ikutan itu lebih sedikit. Wa sahih hujjatun. Dalam madhab Syafi'i menyatakan hujjah. Mutlaqan wa huwa mattafaq alaihil qaulu sani wasalis wa qala ar-Rafi' annahul masyhur indal ashab al-ashab Syafi'i. Qala wa hal huwa ijma'un fihi wajhani. Masuk ijma' atau bukan? Wa fi tasmiyatihi ijma'an khulfun lafdhiyun. Diperselisihkan, tapi hanya sekadar lafdinya saja. Fi kauni ijma'an taraddudun masaruhu inna sukut al mujarrad an amarat tiridon wa sukhtin ma'a bulughil qul wa mudi mahlatin nadri adatan an mas'alatin istiyadiyatin taklifiyatin. Mana khobarnya nih? Fi qaulihi wa fi kaunihi ijma'an taraddudun. Masaruhu, apa masar itu? Ya, mungkin landasannya bahwa as-sukutul mujarrad. Sukut al-mujarrad min amarti radon wa suhtin ma'abulughin. Kul wa mudim mahlatin nadri adatan an mas'al istiyadiyatin taklifiyatin hal huwa
yaghlubu dzan yaghlubu dzannul muwafaqah. Ya, seringkali kalau ada hal ini jawabannya pasti sebaliknya. Dianggap dzannul muwafaqah atau tidak? Apakah berarti pasti ada kesepakatan bagi orang-orang yang diam, ya, sepakat lil qailin qila na'am. Qila na'am. Jadi artinya di mazhab Syafi'i ijma' sukuti itu dianggap atau dikatakan sebagai hujjah. Artinya membenarkan ijma' yang sudah ijma' yang telah disuarakan atau ijma' yang telah masyhur. Artinya orang yang diam itu dianggap setuju. Iya, taklid wa suratu sukuti hal yaghlibu dhannul muwafaqati. Wakila na'am. Jadi sukut apakah dianggap atau diduga berat sebagai persetujuan. Wa kadzal khilafu fima lam yantasir. Demikian juga perbedaan mengenai ijma' yang belum atau sebelum tersebar. Kalau ijma' belum tersebar kemudian ada perbedaan, maka itu tidak mengganggu ijma'nya. Tidak mengganggu ijma'nya. Khilaf sebelum ijma' itu tersebar. Setelah ijma' tersebar, orang yang tadinya tidak sepakat, yang tadinya khilaf, itu tidak mempertahankan khilafnya. Tentu maksudnya begitu. Artinya setelah ijma'nya itu tersebar, khilaf dari kelompok tertentu itu menjadi reda. Wa nahu qad yakunu fi dunyawinin wa diniyin wa aqliyin la tatawaqqafu sihhatuhu alaihi. Kadang-kadang terjadi pada urusan duniawi, urusan agama, diniyin kasolati wa zakati wa saumi wal haji. Ya, tapi kalau persoalannya sudah selesai, ya, ijma' kan statusnya di bawah di bawah hadis, di bawah sunnah. Wa aqliyin la tatawaqqafu sihhatuhu alaihi. Ya. Perkara akli yang tidak bergantung kepada ijma'. Tidak harus ada ijma'. Akli itu tidak harus ada ijma'. Perorangan pun perorangan pun kalau dia yakin pikirannya benar ya dia laksanakan sendiri. Dan tidak harus kalau hujjah akliyah itu tidak harus disepakati. Tidak harus disepakati. Jadi seperti ada yang mazhab kalam itu sekian banyak mazhab kalam itu karena susahnya sepakat dalam persoalan yang akli. Persoalan yang akli. Kalau terjadi wa akliyun qad yakunu fi dunyawiyin wa diniyin wa akliyin. La tatawaqqafu sihhatuhu, ini dhamir hunya kepada akli unggul. Alaihi kepada hujjah. Jadi kesahihan akli itu tidak harus kepada ijma' maksudnya, tidak harus berdasarkan ijma'. Jadi kalau kita yakin pola pikir mazhab Asy'ariyah
itu yakin, ya udah gunakan itu. Adapun yang lain berbeda pendapat, itu kita tidak harus terganggu oleh itu. Ya, kita tidak harus terganggu oleh oleh pendapat yang berbeda tadi. Waqad yakunu fi dunyawiyin. Ya, tapi kalau terjadi ijma ya bagus, tapi kalaupun enggak, itu akliyin la tatawaqqafu sihatuhu alaihi. Persoalan yang akliyah, persoalan rasional, itu kalau di kelompok tertentu sudah disepakati, yaitu kesepakatan kelompok itu meskipun namanya tidak ijma, tapi sudah kuat. Wala yustaratu fi imamun maksum. Tidak harus ada imam maksum di antara mereka. Karena kan di Sunni juga nggak ada itu. Nggak ada imam maksum di Sunni. Termasuk Abu Bakar bukan maksum, yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Sunni tidak ada. Kecuali nanti kalau dunia tasawuf itu beda. Tapi kita bicaranya dunia fikih. Memang banyak perbedaan antara fikih dan tasawuf, ya. Pembahasan kalau fikih itu terukur. Fikih itu terukur sehingga dalam pembahasan sholat itu fikih berhenti pada sah. Tidak sampai pada diterima. Kalau diterima itu urusan tasawuf nanti. Maka khusyuk yang merupakan salah satu syarat dari diterimanya sholat itu enggak dibahas dalam kitab fikih. Ya, kalaupun ada yang bahas itu ya kitab fikih yang sudah melibatkan tasawuf. Seperti di Sulam Taufik itu kan bukan kitab fikih murni. Kemudian kalau kita lihat di bahkan khusyuk itu adalah sunnah. Khusyuk itu adalah sunnah min sunani sholah. Artinya karena memang batasan wilayah pembahasan fikih itu sampai sah, bukan sampai diterima. Itu ringan kan, memang fikih itu yang terukur, yang jelas. Sholat kalau begini sah, begini batal. Masalah diterima atau tidak itu bukan pembahasan, bukan wilayah bahasan fikih. Ya, kalau sebenarnya syaratnya sholat itu kan jelas, syarat-syarat itu jelas ya. Kemudian apabila syarat-syarat terpenuhi maka menjadi sah. Sah itu menjadi syarat diterimanya sholat. Tapi selain itu juga harus ada syarat-syarat syarat lain sah. Ikhlas itu menjadi syarat diterimanya sholat. Tapi tidak dibahas dalam fikih. Bahwa karena ikhlas itu susah juga diukur. Yang kedua khusyuk. Khusyuk itu menjadi syarat diterimanya sholat. Ya, menjadi syarat diterimanya sholat. Tapi susah juga diukur. Meskipun Rasul mengatakan boleh jadi sholat seseorang itu hanya diterima seperempatnya atau sepertiganya atau setengahnya. Bergantung kepada khusyuknya. Tapi di fikih nggak dibahas karena fikih itu harus mundobitoh, harus terukur. Maka pembahasannya sampai sah. Syarat diterimanya sholat ya yang keempat ya, setelah sah kemudian ikhlas kemudian khusyuk. Yang keempat itu adalah
halalnya makanan, halalnya minuman, halalnya pakaian, halalnya tempat. Fikih membahas halal haram itu, tapi fikih nggak mengaitkan dengan diterimanya sholat. Saya yakin Asy-Syafi'i yakin hafal banget hal itu. Tapi beliau tidak memasukkan dalam satu tema bahasan dalam al-um. Ya. Karena unsur diterima itu, mengenai diterima itu bukan urusan fikih. Kemudian ada 3 syarat tambahan. Kalau yang 4 ini mutlak ya. 4 mutlak untuk diterimanya sholat. Untuk diterimanya sholat, syarat yang 4 tadi, sah, ikhlas, khusyuk, halalnya makanan, pakaian, itu mutlak. Kemudian ada 3 syarat tambahan. Pertama, awal waktu, kemudian jamaah, kemudian masjid. Awal waktu sholat yang paling disukai Allah. Berarti sangat mungkin lebih mudah diterima tentunya. Di masjid pun demikian, sholat jamaah pun demikian. Tapi 3 syarat terakhir itu 3 syarat tambahan. Yang syarat mutlaknya yang 4. Pertama, itu nggak dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau kita buka Al-Ihya, pasti akan ketemu syarat-syarat itu. Maka ya kita kalau hadis membahas itu, tapi hadis-hadis ahkam biasanya nggak dimasukkan. Padahal itu sama pentingnya, sama penting. Wala yustawi wa illa lam yakun liqaidil ijtihadi makna wa huwa sahih fil qul. Oke. Mas'alatun. Jadi kalau harus ada imam maksum ya ijtihad itu nggak perlu. Demikian pun kalau ada mustanad, ada dalil yang dijadikan rujukan ya nggak perlu ijtihad kalau sudah ada dalilnya. As-sahih imkanuhu wa anna hujjatun fi syara. Pendapat yang benar, kalau pendapat yang benar berarti ada pendapat lain yang tidak benar. Kalau as-sah itu ada beberapa pendapat yang benar, tapi yang paling benar satu. Tapi kalau as-sahih maka ada beberapa pendapat, tapi hanya satu yang benar. Imkanuhu wa annahu hujjatun fi syara. Nah, kalau bahwa itu sebagai hujah tapi udah sepakat ya, tapi apakah ijma itu bisa pada tiap ya? Maka definisi di kitab-kitab lain fi asrin minal unsur. Tapi kalau mazhab Hanafi hanya sahabi. Wa anahu qat'iyyun haitsu tafaqa al-mu'tabarun. Qat'i, petunjuknya qat'i. La haitsu talafu kasukuti. Ya. La haitsu talafu. Yang qat'i itu apabila orang-orang yang masuk kategori mujtahid, muktabar, mereka bersepakat. Tapi kalau yang sukuti, kantati tidak disepakati maksudnya ya. Kalau ada orang yang diam, apakah itu dianggap sebagai kesepakatan, itu diperselisihkan. Wa manadara mukhalifuhu. Dan juga yang jarang orang yang berselisih dengannya. Tapi tadi dari sebagian pendapat menyatakan harus tidak sepakat satupun, itu bisa dipersoalkan. Ya tentu bagi yang tidak sepakat kan akhirnya gitu, karena pendapat mengenai itu banyak.
Wa qala al-imam maksudnya Imam Ar-Razi dalam Al-Mahsul. Wal Amidi. Ya, kalau di sini Amidi, tapi kalau di yang ada syarahnya itu Amudi. Wal Amidi dzanniyun. Bukan qat'iyun tapi dzanni mutlaqan. Wa kharquhu haramun, tapi melanggarnya adalah haram. Arti qat'i itu harus dipahami, dipahami seperti itu. Kalau dzanni, apabila suatu saat terjadi perbedaan atau ada ulama yang berbeda dengan alasan tersendiri, itu nanti berarti tidak menjadi dosa. Fa'ulima tahrimu ihdasi salisin, haram memunculkan ijma yang ketiga. Tiba-tiba tiga, karena mungkin kan ada ijma, ada yang ijma, ada yang berbeda, meskipun nadir, sedikit yang berbeda. Ya. Jadi ijma yang menyatakan ijma, ya, kemudian mungkin yang lain sukuti atau yang lain berbeda tapi sedikit yang ghair mu'tabar, maka tidak boleh menciptakan ijma yang ketiga. Ya kan ijma itu nggak bisa diciptakan. Ini aneh-aneh juga pernyataan ini. Jadi ijma itu harus ittifaq tanpa direkayasa, tanpa diusahakan. Kalau ulama-ulamanya diteleponi satu persatu, itu hasilnya nggak ijma. Termasuk juga dikumpulkan dalam muktamar, itu nggak ijma. Bukan ijma. Ijma itu nggak ada komunikasi antara satu ulama dan ulama lain, namanya juga ijma'. Ya. Namanya juga ijma'. Ijma' atau ittifaq itu tidak boleh tidak boleh diupayakan, direkayasa, dipertemukan, dikasih referensi yang sama, ya hasilnya akan sama. Katakan kalau NU Muhammadiyah persis muktamar, yaitu karena pola pikir mereka sama, ya, landasannya sama, hasilnya sama, itu bukan ijma. Tapi kalau umpama tiba-tiba dalam satu persoalan NU membahas hasilnya ini, Muhammadiyah membahas hasilnya ini, persis membahas hasilnya ini. Nah, itu nantinya kalaupun bukan ijma yang hujah sebagaimana di usul fikih, tapi kita nggak terlalu salah kalau itu dikatakan ijma. Cuma mungkin ijma'nya lokal gitu ya. Mungkin ijma'nya lokal. Kalau ulama di tempat lain ternyata berpendapat sama, ya akhirnya bisa ijma. Tapi kalau NU wungkul, bukan ijma. Muhammadiyah wungkul, enggak ijma. Ketika dipertemukan sehingga terjadi perdebatan, itu yang satu ngalah. Pasti akan begitu. Akhirnya yang banyak yang menang itu juga bukan ijma. Kalau ijma itu ya seperti tadi di NU berpendapat A, di Persis berpendapat A, di ormas-ormas yang lain ternyata pendapatnya sama. Maka itu kemudian bisa dianggap ijma. Artinya pola pikir itu matang di masing-masing pihak gitu. Kan kalau di NU ya lewat Basul Masail atau di Muhammadiyah
itu kan ijtihadnya ijtihad atau kalau NU menyebutnya takrir jama'i. Ya, tapi sebenarnya ijtihad jama'i bukan ijtihad fardi. Ya, kalau ijtihad fardi orang per orang. Kalau pada zaman dahulu ya ketika banyak mujtahid, maka sebenarnya mereka juga perorangan. Mereka perorangan, cuma akhirnya terjadi kesepakatan. Tapi tanpa rekayasa. Jadi kalau istilah tahrimu ihdasi salisin, ini juga istilah yang perlu dipertanyakan karena ijtihad itu nggak bisa ijma itu nggak bisa diadakan, diprogramkan. Wa tafsil in kharaqahu wakila khariqani mutlaqan. Wa annahu yajuzu ihdasu dalilin au ta'wilin au illatin illam yakhrik wakila la wa annahu yamtanu irtidadul ummati sam'an. At-tafsil in kharaqahu. Kok ini dua? Oh, artinya ada pendapat kedua, pendapat ketiga itu merusak ijma. Wa tafsilu in kharaqahu. Apa? Innya kemana itu? Innya jadi syarat apa? Itu kecil banget, nggak kebaca. Nah, coba innya kemana tuh? Wa tahrimu idasit tafsil bainal mas'alataini lam yafsil bainama ahlu asrin. Ya. In kharaqahu ay in kharaqa asalis wa tafsil al-ijma bi khilafi ma idza lam al-badru tali'. Coba bentar. Mari latihan. Wakila la yajuzu. Ini waktunya masih ada? Masih, Pak. Dikit. Ini lagi. Wakila la yajuzu mutlaqan. Wa ujiba bi anna tawa'uda ma khalafa sabilahum la malam yaqtaridu lahu kama nahnu fihi wa ulima hurmati kharqil ijma' alladhi min sya'nil a'immah ba'du ala yahruqahu annahu yamtanu irtidadul ummati fi asrin sam'an ni kharqihi ijma' amang qablakum wa huwa as-sahih latifaquha ala jahlin jadi ittifaq yang tadi itu lah wat tafsilu fa'ulima tahrimu ihdasi salisin wat tafsilu haram juga tafsil ini apakah wa tahrimu ihdasu tafsil
Ya di tafsil ini apakah maksudnya kalau di sini itu bainal mas'alatain. Jadi antara yang di ijma dan yang belum, atau ijma yang pertama dan ijma dan persoalan yang berkaitan dengan ijma. In kharaquhu, apabila dua masalah itu merusak. Oh. Ay kharaqa salih was tafsil al ijma. Ini memang pusing ini maksudnya. Wakila khariqani mutlaqan. Fi mas'alatin ikhtalafa ahlu asrin fiha ala qaulaini. Itu tadi. Maka haram untuk apabila ada satu pendapat yang satu tahrim ihdats salisin. Ini kan masing-masing ijma itu harus persoalannya. Ya oke lah, ini waktunya juga habis dan ini memusingkan di sini kalimat terakhir ini. Hah? Iya Pak, saya juga bacanya. Iya, tadi kita berhenti di sukuti itu barangkali yang paling banyak dibahas itu sukuti. Sukuti itu ijma, sukuti itu masuk kategori ijma atau bukan. Ya tampaknya ini sudah As-Subuki juga tidak membatasi pada fikih Syafi'i saja sebenarnya. Pada usul fikih Syafi'i saja sebenarnya. Ya. Jadi di madhab yang lain juga dibahas, cuma lebih banyak menekankan pada madhab Syafi'i. Ya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Paling nanya berarti sekarang Pak udah nggak ada ijma gitu Pak ya? Tadi kan udah nggak ada. Ya apa? sebenarnya kalau seperti tadi Muhammadiyah, NU, Persis, ormas-ormas yang lain, kemudian lembaga-lembaga fatwa di berbagai negara hasilnya sama tanpa ada korespondensi, tanpa ada tanpa ada saling mempengaruhi, maka itu bisa jadi ijma. Tapi kalau saling mempengaruhi nanti kan akhirnya berkelompok. Sebagian mendukung Mesir, sebagian mendukung Saudi umpama. Terlalu sulit hari ini diciptakan ijma atau terjadinya ijma itu terlalu sulit. Pertama, ijma itu nggak boleh diciptakan, ya, tidak boleh direkayasa. Jadi kemerdekaan para mujtahid itu betul-betul murni. Mereka berpendapat seperti itu murni karena hasil ijtihadnya. Ijtihad yang mujtahid yang lain pun sama. Nah, maka itulah yang kemudian dijadikan bahwa ijtihad itu ijma itu qat'i. Maka saya katakan dari awal tadi, apabila satu termasuk muktamar internasional sekalipun, ya memang para ulama seluruh dunia dikumpulkan di Mesir atau di mana untuk beristihad mengenai sesuatu, tetap hasilnya tidak memenuhi standar ijma. Mungkin ada yang menyebut ijma, tapi tidak akan memenuhi standar ijma sebagaimana yang dibahas dalam kitab fikih. Jadi memang ijma itu kita hanya tinggal mengetahui daftar ijma.
apa saja persoalan yang sudah diijma. Tapi sebenarnya dari sekian daftar yang sudah diijma, banyak juga yang di dalamnya ada perbedaan pendapat. Itu nanti perbedaan-perbedaan itu kemudian kita analisis apakah menjadi apa? Apakah yang berbeda itu dianggap merusak ijma atau tidak. Ada beberapa kitab kumpulan ijma ya. Kalau nggak salah Ibnul Jauzi juga pernah menulis, lupa saya kitabnya apa saja, bisa dilihat nanti dicari lah di Maktabah Syamilah mungkin atau di www.waqfiyah.com. Berarti udah setara dengan nas betul ya Pak? Jadi artinya dia itu paten dan tidak ada yang baru, lalu kita mungkin ketika fatwa atau basul masail tinggal menafsirkan dari ijma, hadis, dan Iya. Al-Quran. Betul. Jadi ijma itu tinggal dijadikan acuan aja. Kita nggak perlu membahas, nggak perlu mendalili, nggak perlu mengijtihadi karena udah qat'i ijma itu. Cuma itu tadi persoalan yang benar-benar mujma' alaih itu kalau katakan dari buku Ibnul Jauzi umpama ada 400 persoalan, kalau nggak salah sekitar 400-an. Saya pernah lihat bukunya cuma lupa pernah di perpustakaan utama UIN. Dulu pernah saya lihat tapi dicari lagi nggak ketemu. Hanya kalau nggak difotokopi. Sekitar 400 persoalan. Ya. Yang benar-benar mujma' alaih tanpa ada perbedaan, nggak ada ikhtilaf sama sekali, itu ya kemungkinan separuh ada ikhtilaf, separuh tidak. Tampaknya seperti itu. Ya memang membahas ijma itu harus hanya itu ya, tapi persoalan-persoalan yang pernah dibahas oleh para ulama ya seperti sekitar definisi syarat-syarat dan lain sebagainya itu menjadi penting untuk kita ketahui, untuk mengetahui bagaimana syariat ini dibangun dan bagaimana para ulama mengapresiasi pendapat ulama yang lainnya, sehingga dari generasi ke generasi itu keilmuannya nyambung. Itu aja barangkali ya. Ya. Waktunya barangkali sudah habis. Oh Pak, dikit lagi Pak. Kalau di fikih kan ada istilah rojih, asoh tadi Pak. Itu dalam ijma atau apa Pak? Ada bukan pendapat rojih atau al-asoh, ar-marjuh. Itu ambil dari ijma atau apa? Kalau al-asoh itu ini kan tadi membahas tentang komentar para ulama mengenai ijma. Jadi ijma yang disepakati atau dari definisi tadi adalah pertama para mujtahid. Kesepakatan dari umat Rasul setelah Rasul wafat di zaman kapanpun terhadap satu persoalan agama tentunya. Nah, maka ketika tidak hanya mujtahid baru terjadi perbedaan, muncul kaul. Nah, kemudian untuk menyimpulkan kajian teori tentang ijma, pendapat paling sahih al-asoh adalah begini-begini, berarti ada pendapat lain yang sahih juga. Itu. Ini yang asoh-asoh tadi pembahasan teori. Kalau dalam pembahasan hasil ijtihad
Al-asohi itu selalu ada, itu kaitannya dengan standar ijtihad, bukan dalam kajian ijma. Kalau ijma kalau sudah diakui, tinggal nanti dilihat terpenuhi atau tidaknya standar, ya, terpenuhi atau tidaknya standar ijma. Kalau berarti sama sekali tidak ada yang berbeda pendapat, maka berarti ijma itu betul-betul qat'i. Nanti kalau ada yang berbeda pendapat, itu ada yang bilang 1 pun mengganggu. Ada yang bilang 2, ada 3, ada 4, ada jumlah lain lagi. Itu ya. Itu aja barangkali. Ini di khotimah ini perlu kita bahas sebentar. Jahidul mujma' alaihi al-ma'lumi minad din bid-darurah. Perkara yang sudah diijma' dan sudah menjadi bagian dari agama. Ini kalau ada yang jahid, ada yang menentang, ada yang menentang, maka kafirun qat'an. Ya, karena posisinya seperti tadi, seperti mansus. Wa kadal masyhur al-mansusu fil asok. Al-mansus, hukum yang mansus, baik Quran maupun hadis, itu juga yang menentang itu kafir qat'an. Wa fi khairil mansus taraddudun wala yukaffaru jahidul khafi walau mansuson. Demikian kalau yang bukan mujma' alaih, ya, atau yang bukan mansus itu juga nggak bisa yang bukan mansus itu tidak qat'i seperti tadi. Orang yang ingkar, orang yang tidak menerima itu tidak langsung dipastikan kafir. Begitu juga ijma' yang khafi. Walau mansus hukum yang dilalahnya khafi meskipun mansus tapi lafalnya bukan qat'i gitu, bukan qat'i dilalah, tapi yang dhoniyud dilalah atau yang khafi, maka selalu terbuka. Ya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Udah sangat banyak, 2 jam kuliah kok 2 jam. Kitabnya berat lagi Pak. Ya tapi ternyata ada beberapa bagian yang membuat kita puyeng. Coba nanti baca melalui syarah-syarahnya, hasyiahnya. Ya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan. Berarti masih ada 2 tema lagi ya. Iya Pak, tinggal kias dulu Pak. Kias. Oh kias. Iya Pak. Ya. Kias, tapi istihad itu nggak terlalu ini. Kias lah. Kias itu yang memusingkan adalah pembahasan mengenai ilat. Kita siapkan minggu depan kita bahas kias ya. Siapa? Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Mantap guys. Sudah puyeng? Sudah. Katanya ngajar itu Said. Udah. Nah gitu dong, tukang Nasir nggak butek itu di rumah di kamar terus keluar. Mangga, yuk. Oke, sudah.